Kuliah S2 Ilmu Komunikasi. Sebagai public figure, Indah menyadari bahwa tidak akan lepas dari perhatian publik, namun penyebaran informasi yang tidak benar dan tanpa dasar ini telah melampaui batas, baik secara moral maupun hukum. Oleh sebab itu, Indah merasa akan menempuh jalur hukum agar adanya efek jera bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Agar masyarakat lebih baik dan lebih bijak dalam menerima menyebarkan informasi di era digital. Kita semua memiliki tanggung jawab bersama untuk tidak mudah percaya dalam memberikan informasi juga menyebarkan informasi di media sosial. Terima kasih banyak. Mungkin ada dari rekan-rekan media yang ingin bertanya. Kami persilakan. Ya, silakan Mbak Kiki. Selamat siang, saya Cek Kiki dari jangan kakak. Ya, silakan. Perusahaan apa sajakah yang sudah berkontrak kepada Mbak Indah? Kemudian kalau boleh tahu nih, karena kan untuk menepis semua itu kita harus ada transparansi. Hal ini juga sebenarnya sebagai wartawan kalian semua memang harus sudah tahu background profil orang yang sudah diviralkan. Anda bisa melihat profil seorang Indah Mujair dari Instagramnya memiliki 150.000 pengikut dan di sana tertulis dengan jelas brand ambasador mana saja. Dan secara nyata Anda bisa langsung tanyakan saja kepada admin berapa biaya atau bayaran endorsement seorang Indah Mujair. Berarti apabila ada banyak sekali endorsement bisa kalian hitung-hitung sendiri. Saya rasa Indah Mujair tidak memiliki capability untuk menjelaskan secara pribadi atau personal kepada media. Yang hanya dilakukan adalah memberi penjelasan atau klarifikasi ini kepada pihak yang memang bisa memeriksa seperti Badan Inspektorat dan jika dibutuhkan juga KPK dan sebagainya. Dan Indah Mujair memiliki arsip yang sangat lengkap sekali karena kami tim manajemen menyiapkan kontrak kerja yang berlaku secara detail sekali yang ditandatangani di atas materai, kemudian ada video dan sebagainya yang nantinya bisa dibuktikan secara data dan literatur juga ya. Indah gabus mungkin ini ya. Betul. Oke, karena saya bukan hanya sebagai seorang tim Indah Mujair, tapi saya juga sering mengikuti seminar motivasi yang dilakukan oleh Indah Mujair dan beliau selalu memberikan nasihat seperti ini. Jika Anda pernah mendengar kisah Luqmanul Hakim, jadi sudah pernah galau belum dengar ceritanya? Mohon izin bercerita, Pak Icuk. Jadi Luqmanul Hakim ini dia memiliki sebuah keledai, dia berjalan bersama istrinya. Pada suatu ketika dia membawa istrinya naik ke atas keledai. Apa dia Uji Wong? Mohon maaf Pak, menggunakan bahasa daerah. Alangkah kejamnya bininya ini. Lakinya disuruh berjalan, dia naik keledai. Setelah itu dia berjalan lagi ke tempat lainnya, digantinya Luqmanul Hakim yang duduk di atas keledai dan akhirnya beliau tidak naik keledai sama sekali. Dan apa Uji Wong? Alangkah lolonya, ada keledai tapi tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Artinya kesimpulan bahwa apapun yang kalian lakukan di dunia ini pasti akan ada hal-hal positif dan hal-hal negatif yang membersamai tersebut. Jadi apa yang harus dilakukan? Diam ke baik kaget mati dewe. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada lagi dari rekan-rekan? Ya, silakan. Saya soal yang kemarin pemberitahuan itu karena memang viral ya. Saya ingin menanggapi permasalahan dengan selebgram tersebut. Ya, pertanyaan saya adalah kenapa sebagai netizen kalian tidak bisa memandang hal-hal baik? Kalaupun seorang Indah Mujair ditampilkan dengan sosoknya yang seperti jahat, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang jahat akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi apa yang dilakukan oleh Indah Mujair? Indah Mujair tetap melaksanakan kebaikan atau menampilkan hal-hal baik di media sosial. Dari situ seharusnya Anda sudah bisa menilai siapa yang benar, siapa yang salah. Penyebar isu ini mengatakan bahwa tidak masuk akal jika Indah Mujair bisa mendapatkan uang dari Justip. Kenyataannya, dia sendiri bisa membiayai satu keluarga yang artinya berarti memang sebegitu besarnya penghasilan yang didapatkan dari sekali berangkat Justip. Itu hanya sekelas Indah Mujair berangkatnya ke Eropa, ke Amerika, sebulan bisa 1 sampai dengan 2 kali. Jadi hal-hal yang mana make sense ini seharusnya didengarkan oleh netizen. Pendapat bahwa apapun yang dilakukan di dunia ini pasti akan dipertanggungjawabkan suatu hari nanti. Jadi apa yang dilakukannya bukan melaporkan polisi tapi mengadukan secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya, silakan. Tidak puas-puas sepertinya Anda ya. memang Pak, kalau hobi dengar gosip Pak, memang hobi. Bertanya ya. Gimana? Atau opini-opini dari beberapa orang yang menganggap seperti itu. Oke.
Saya tidak pernah mewakili Mbak Indah. Beliau tidak pernah memikirkan sama sekali pendapat dari netizen. Yang dia lakukan hanyalah bagaimana caranya terus menyebarkan kebaikan, memotivasi banyak orang, dan sampai detik ini pun beliau masih bisa berdiri itu atas izin Allah yang pertama, dan masih banyak orang-orang yang mempercayai bahwa beliau adalah motivator yang handal, yang akan banyak sekali motivasi-motivasi pada diri, sehingga banyak sekali orang-orang yang ingin berusaha menjadi sukses sepertinya. Jadi tanya bagaimana dengan pemikiran orang, dia tidak peduli, tapi kalau bicara soal fakta dan kenyataannya, untuk diketahui bahwa Indah Mujair meminta dirinya untuk diperiksa. Ini dulu hal yang harus dipegang teguh. Jadi beliau yang minta diperiksa. Di sana ada perjanjian kontrak kerja, kemudian ada juga mutasi rekening. Bahkan Indah Mujair menyimpan data rekeningnya sejak tahun 2005. Saya yakin teman-teman di sini tidak ada yang punya rekening, data rekening dari tahun 2005. Mungkin hanya Indah Mujair saja yang punya. Bahkan Indah Mujair memiliki nota-nota yang sangat lengkap sekali, data-data pribadi, data-data handphone, pembuktian melalui foto dan video yang diunggah, karena pada saat itu dikatakan bahwa rumahnya dibangun dalam kurun waktu hanya beberapa bulan saja, padahal buktinya itu ada diupload pada tahun yang tidak bisa direkayasa. Kalau kita upload ke Facebook tahunnya kan kita tidak bisa merekayasa. Nah, inilah juga pentingnya untuk kita menciptakan memori. Ini hanya sekadar saran saja. Kemarin Pak, saya baru pulang dari Amsterdam, saya seminar internasional untuk S3 saya di Amsterdam. Saya dikenakan biaya sebesar 22 euro, 2.400 euro atau sekitar 40 juta untuk mengganti mobil. Tapi saya memiliki bukti yang banyak, mana mobil tersebut saya bawa dengan aman seharusnya. Dan akhirnya Amsterdam kalah. Artinya kalau Bapak Ibu merasa kurang dengan data yang saya berikan, saya bersedia. Silakan datang ke rumah saya punya sistem, saya memiliki beberapa asisten, saya punya pegawai toko, dan saya punya satu ruangan khusus, di mana satu ruangan khusus tersebut berisikan nota-nota transaksi, bukti pembelian, kemudian juga bukti dan data-data dari customer. Karena saya juga berkata kepada pemeriksa, saya tanyakan, Bapak tahu dengan harga sepatu coach yang Bapak pakai? Sepatu coach yang Bapak pakai itu adalah $100. $100 di Amerika seringkali dapat diskon 70 plus 20%, berarti modalnya hanya $15. Sementara kalau dibayar pajak itu 45%. Katakanlah modalnya hanya 400.000. Saya sanggup menjual harga. Saya yakin sekali suatu hari semua kebenaran itu akan terungkap. Seperti saat ini, alhamdulillah saya masih bisa berdiri di sini dan banyak orang yang merasa akhirnya bodoh. Apa doa saya? Doa saya hanyalah saya ingin suatu hari media-media seperti media Ibu Bapak yang sudah memviralkan saya ingin suatu hari ketika sakratul maut ditemukan mukanya dengan Indah Mujair. Begitu. Ada lagi? Ya, sama seperti dosen yang akan tidak disukai oleh murid-murid yang malas. Polisi tidak akan disukai oleh bandit-bandit. Kiai tidak akan disukai oleh pelaku-pelaku kejahatan. Sama seperti malaikat. Siapa sih musuh-musuhnya malaikat? Adalah orang-orang yang memang senantiasa melakukan kejahatan. Jadi mengenai motivasi apa, mungkin lebih baik ditanyakan secara lebih terperinci kepada pihak persaingan. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apakah mengalami perubahan atau terganggu? Terus terang, ketika adanya berita tersebut, saya termasuk adalah Indah Mujair adalah orang yang cukup kuat, mentalnya cukup kuat. Dia bukan sosok yang lemah baik di media sosial maupun di kenyataannya, tetapi memang yang cukup terganggu itu adalah suaminya. Saya akan menjadi bahan untuk difotokan, divideokan, hidung saya dirubah, dagu saya dirubah. Betapa kejamnya, siapa yang terpukul saat itu? Ibu saya. Ibu saya menangis, tetapi suami saya adalah orang yang termasuk agamis, hijrah yang cukup baik, dan memiliki banyak sekali orang-orang yang soleh yang dekat padanya. Yang dilakukannya adalah sholat tahajud setiap malam. Katanya amalkan Yasin yang malam itu pertama baca sekali, Yasin malam kedua baca kedua, sampai dengan 40 malam pun dia sanggup. Kalau saya jadilah 3 malam deh, tidak sanggup lagi baca Yasin 3 kali ngulang. Nah, jadi saking merasa sakit hatinya, yang dilakukan adalah hanya memaafkan, karena kami percaya sekali bahwa Lauhul Mahfuz tidak ada daun sehelai pun yang jatuh ke muka bumi ini tanpa alasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami percaya sekali bahwa hal-hal ini justru terjadi untuk kebaikan kami semata, karena hal ini adalah hal yang menjadi cukup besar, dan setelah kami membuktikan kepada dunia bahwa kami tidak bersalah, semua ini fitnah, netizen malah justru menyayangi saya. Ada banyak sekali job-job yang saya terima, dan akhirnya setelah adanya kejadian ini, saya justru memperbanyak aktivitas saya untuk melakukan hal-hal kegiatan yang lebih bermanfaat. Saya lebih senang untuk membagikan ilmu saya, karena saya percaya sekali bahwa ilmu-ilmu yang saya bagikan akan menjadi pahala jariah yang akan terus mengalir untuk saya. Seperti itu. Ada lagi? Ya, silakan Pak. Ya. Saat ini sudah ada kenaikan atau malah belum? Karena memang batas diri, karena kesibukan saya yang luar biasa. Saya sebagai Ibu Ketua PKK, kemudian saya juga sekarang sudah sering sekali diundang ke beberapa daerah, kemudian saya juga lagi mengambil S3 dan S2, jadi sudah tidak punya waktu lagi. Sebagai mama sendiri berbaik hati lagi. Justru
Sebentar, nyelesain azan sebentar.